Alhamdulillahil qail faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا والصلاة والسلام على القائل فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Ghaffar yang semoga selalu dalam rahmat Allah, kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan ada di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan harapan semoga Allah memberi jalan keluar untuk kita semua dari semua kesempitan, himpitan dan jepitan hidup kita, dan semoga Dia juga memberi kita rizki dari jalan bahkan jumlah yang enggak pernah kita sangka dan enggak pernah kita duga, dan juga harapan keutamaan takwa yang Allah janjikan dalam kalamnya dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, musalla ini, masjid ini namanya Al-Ghaffar, yaitu Allah yang Maha Pengampun, yang banyak ampunannya. Pada hadis qudsi yang kami baca tadi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam satu riwayat, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Pastinya yang memberi nama musalla atau masjid ini dengan Al-Ghaffar berharap kita semua mohon ampun kepadanya, berharap ada cita-cita kita yang masuk ke masjid ini memohonkan ampunan untuk diri kita dan semuanya dari kesalahan-kesalahan kita, dengan keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Saudaraku, kapan kita menghayati Allah itu Maha Pengampun? Kita menghayati Allah Maha Pengampun saat kita beristighfar dan bertobat kepadanya. Misalnya ayat yang pendek selain yang kami baca di depan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Termasuk ayat yang nanti akan kami baca dengan cepat, semoga tidak memanjangkan khutbah. Jadi kalau ditanya kapan kita menghayati Allah itu Maha Pengampun, saat kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saat kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan kita, dari kesembronoan kita, dari ketergelinciran kita, kita menghayati Allah itu Maha Pengampun. Kita teruskan lagi Maha Penyayang. Tadi ada taubat, ya kita jelaskan saat kita berhenti dari maksiat, lalu kita mohon ampun kepada Allah, berhenti, menyesal, niat kuat nggak balik, lalu kita mohon ampun kepada Allah,
kita hayati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan Muhammad nabiku kepada umatmu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maksud kami saudaraku, ada pertanyaan dalam taklim, apa tanda Allah ngampuni kesalahan saya Ustaz? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, apa tanda Allah mengampuni kesalahan seseorang? Mungkin saudara nggak nanya, tapi ada yang nanya dan itu banyak. Karena memang ada talbis, ada tipu daya, ada godaan. Orang yang sudah betul-betul mohon ampun pagi dan petang, menjelang azan subuh atau di sepertiga akhir malam, atau di waktu-waktu yang mutlak dia mohon ampun. Tapi ketika dia ngelihat masa lalunya, dibayangkan, dibisikkan oleh syaitan, nggak bakal dosamu diampuni. Sekali lagi, bisa jadi saudara nggak mikir, tapi pertanyaan ini ada di majelis taklim dan nggak pernah berhenti ketika membahas tentang taubat, istighfar. Apa tandanya orang diampuni? Ada aja. Bahkan ada kejadian seseorang nggak berani dia keluar dari kamar. Seorang wanita, seseorang nggak berani dia keluar dari musola kecil di belakang rumahnya. Ya memang seorang wanita juga. Ini yang kita dapat. Ketika ditanya, dia takut melakukan kesalahan lagi. Dia takut melakukan kesalahan lagi karena musibah-musibah yang dialaminya dia tahu itu sebagai pembersih dosanya. Nah, itu sudah tertalbis, sudah terpedaya menganggap Allah tidak Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan kisah nyata sekarang, baik kisah yang saudara tahu aja, gak usah kisah pribadi saya, maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan. Saudara kan pernah baca Bukhari dan Muslim Riyadhus Shalihin bab taubat. Ada seorang yang membunuh 99 orang, lalu dia mencari orang paling berilmu di muka bumi, lalu ditunjukkan kepadanya seorang rohib ahli ibadah. Lalu dia bertanya tentang taubatnya, si rohib mengatakan, gak diterima taubatmu. Dia bunuh sekalian rahib ini, ahli ibadah ini. Lalu dia masih mencari orang paling berilmu di muka bumi. Jadi temperamental, tapi dia kepingin taubat. Lalu ditunjukkan kepada seorang alim dari alim orang yang ada di muka bumi. Dan dia bertanya tentang taubatnya dari membunuh 99 orang plus 1 orang. Satunya itu rohib. Si alim berkata, enggak ada pembatas antara engkau dengan Allah dalam taubatmu. Tapi jangan balik ke kampungmu yang dulu mereka di sana durhaka kepada Allah. Pergi sana ke kampung yang lain yang di sana mereka taat dan menyembah Allah. Kita potong, kisahnya kan panjang. Yang kita ambil saudaraku dari sini, satu kisah ini, ada 2 manusia yang ditanya perkara yang sama, yaitu membunuh 99 orang. Dari dosa membunuh, jawaban si rohib gak diampuni. Karena si rohib memang gak tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan si alim itu ya ada ibadahnya lah, cuma dia bisa membagi seperti Nabi waktu-waktunya untuk Allah.
untuk keluarga dan untuk masyarakat. Kalau rohib ahli ibadah itu lailan wa naharon itu takorup, akhirnya ilmunya sedikit. Dia menganggap Allah tidak ngampuni, tidak menjelekkan dia dari sisi ketidaktahuannya, tapi dia memang punya keistimewaan. Satu lagi kisah, itu Bukhari Muslim, hadis yang Bukhari Muslim sama. Nabi bercerita juga, ada 2 orang sohib, sahabat, atau ada 2 orang gitu aja pakai redaksi yang lain. Yang satu ahli ibadah abid, yang satu melakukan kemaksiatan. Si abid ini mengingatkannya, mengamarnya, itu redaksi, mengamarnya untuk melakukan ketaatan. Enggak digubris, 2 kali enggak digubris, 3 kali enggak digubris. Si ahli ibadah ini marah. Demi Allah, Allah enggak akan ngampuni kamu. Nah, lalu Nabi meneruskan kisahnya. Allah berfirman, siapa yang bersumpah atas namaku? Mungkin kalau kita bilang, siapa yang berani-beraninya bersumpah atas namaku bahwa aku nggak ngampuni dia? Yang udah diingatkan 3 kali tadi. Sudah ku ampuni dia, dan ku hapus amal ibadah yang nuduh aku tidak ngampuni. Ini maksudnya kapan? Ini kapan? Jangan lupa kapan. Jangan dibalik. Sambil maksiat bilang, alah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan. Nanti sambil minum khamr bilang Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan. Lagi main judi bilang Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan. Lagi melanggar bilang Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Bukan. Loh, omongan saya enggak kosong, bukan ada dawa. Al-Jawab al-Kafi liman salani dawa Syafi Ibnu Qayyim. Itu kan ada syair dari ya orang-orang yang tersesat ini. Perbanyaklah melakukan kemaksiatan, toh kalian kan dapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dah, saya akhiri dengan ayat tadi. Keutamaannya tadi kan menghayati kapan. Jadi kalau kita lagi istighfar, dibanyakkan maha pengampunnya. Kalau belum istighfar, banyakkan maha keras siksanya biar stop. Nah sekarang biar kita menghayati dengan penuh harap. Allah bercerita tentang nabinya Nuh. Aku berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kalian kepada Rob kalian. Sungguhnya dia Ghaffara, innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia maha pengampun. Belakangnya ayat 12, 13, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Lebat tapi bermanfaat, bukan lebat yang membanjirkan. Yursilis samaa alaikum midrara, dan akan menolong kalian. Niscaya dia menolong kalian dengan harta, anak-anak yang belum punya anak, dan niscaya dia menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Kenapa kalian nggak takut padanya? Dari sini dapat kita ambil di antara yang harus kita hayati, bukan dia hanya mengampuni, bukan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Iya, sudah selesai tadi paragraf pertama. Tapi dia akan membalas kita yang selalu mohon ampun dengan meyakini dia bahwa dia adalah maha pengampun, dengan memberi kita ya tadi itu yang saya sebut, dikasih hujan lebat, hujan yang bermanfaat, dikasih, ditolong dengan harta anak-anak, dijadikan untuk kita kebun-kebun, dijadikan untuk kita sungai-sungai. Saya tutup dengan satu kisah karena di sini ada pengumuman. Pengumuman hati-hati, jangan panjang-panjang. Mungkin semua sudah tahu, jadi ingat. Yang belum tahu jadi tahu.
Di 200-an Hijriah ada namanya Imam Ahmad. Mau tidur di masjid nggak boleh sama takmir. Musafir mau tidur di masjid nggak boleh sama takmir. Akhirnya dia diajak tidur oleh tukang roti, pembuat roti. Di pagi hari Imam Ahmad berkata, dari kemarin ku tengok kau ngadon bakar roti, mulutmu tak berhenti, mulut saudara tidak berhenti dari istighfar. Apa yang kau dapati dengan istighfarmu itu? Apa yang saudara dapati dari istighfarmu itu? Ku dapati semua keinginanku itu Allah penuhi. Semua kecuali satu yang belum, bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Allah kirim Imam Ahmad kepada seorang tukang roti yang mulutnya selalu mohon ampun, pastinya dengan keyakinan Allah Maha Pengampun. Demikian khutbah Jumat singkat kami, semoga jadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita lagi mohon ampun, betul-betul meyakini kita diampuni, disayang, bahkan akan diberi janji-janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku, sedikit kami mengajak lagi saudaraku untuk menghayati bahwa Allah pengampun, agar kita tidak putus asa ketika kita mohon ampun kepada Allah. Dan bukan hanya diampuni, tapi kita akan dirahmati oleh Allah, disayang dengan dikasih taufik dan dikasih seperti yang kami sebutkan pada ayat 12 dan ayat 13. Ayat 11 ya tadi ucapan istighfarnya dalam surah Nuh tadi. Yang terakhir, kami ngajak saudara untuk banyak beristighfar. Ada, yaitu biar kita jadi rendah hati. Karena Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wad-Dawa berkata, di antara keistimewaan istighfar, permohonan ampun, sebenarnya itu rahmat gitu, cuma bahasanya saya edit dikit lah, yaitu kita jadi rendah hati. Karena kita sibuk dengan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan softnya dan dirapatkan, mohon celahnya diisi, yang kemajuan mundur dan yang kemunduran maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.